Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dilipat gandakan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, hari ini saya kerja di sawit temen ya, sama Wak Bolang seperti biasa, kerja sehari-hari. Oke, Wak Bolang udah ada di sana tuh. Oke, di video ini saya akan memberikan tutorial tips dan trik buat teman-teman ya. Jadi udah lama nggak memberikan tutorial tips dan trik seputaran perbedilan ya, senapan angin. Jadi di video ini nanti di sela-sela saya kerja akan saya berikan tutorial tips dan trik. Nah, di video ini saya akan berikan teman-teman ya, masalah zero. Jadi banyak ada yang udah masuk ke chat saya, ke WA itu ada yang bertanya, zero yang bagus itu di berapa meter? Nah, jadi di video ini nanti akan saya jelaskan. Ada dua versi teman-teman ya. Jadi yang pertama itu zero ideal. Nah, zero ideal. Kemudian yang kedua itu zero dilihat dari spot atau buruan. Nah, jadi dua versi tersebut teman-teman akan tahu teman-teman harus di zero di berapa meter gitu. Nah, oke teman-teman, tentunya jangan kemana-mana, tetap di channel ini terus, tentunya channel kesayangan teman-teman semua, yaitu channel Jalur CPU. Oke, sip. Nah, oke teman-teman, jadi untuk masalah zero itu ada dua versi ya teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama itu zero sesuai dengan target atau buruan dan spotnya teman-teman ya. Contohnya mungkin kita berburu burung balam atau tekukur. Nah, itu harus tahu jarak buruan kita itu berapa. Nah, pastinya teman-teman udah paham lah di daerah teman-teman masing-masing ya. Itu kalau teman-teman berburu di spot tekukur itu rata-rata jarak burung tekukur itu berapa meter gitu loh. Nah, jadi contohnya kalau di spot di daerah tempat saya teman ya, itu rata-rata burung tekukur itu mulai terbang pada 25 meter ya teman ya, 20 sampai 25 meter itu mulai terbang. Nah, jadi yang teman-teman lakukan itu hanya dengan menandai saja. Contohnya teman-teman di spot tekukur di daerah teman-teman sana itu ternyata burung tekukurnya itu mulai terbang contoh di 40 meter, maka teman-teman bisa zero di 40 meter, sehingga saat jumpa tekukur itu teman-teman masih bisa menggunakan cross, masih bisa membidik di crossnya, karena teman-teman zeronya di 40 meter. Nah, ataupun ada yang di tempat lain, mungkin di teman-teman di daerah teman-teman yang lainnya itu ada yang 30 meter baru mulai terbang, maka kita zeronya harus 35 meter di saat dia belum terbang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ataupun di 20 meter atau bahkan ada yang lebih dekat 10 meter atau 15 meter. Nah, jadi kita zero di sekitar 10-15 sampai dengan 30 meter. Nah, dan di sini yang saya anjurkan buat teman-teman, gunakan mounting teleskop yang lebih pendek. Jadi sudut yang dihasilkan juga antara lintasan mimis dari pandangan kita dari teleskop itu sudutnya kecil. Nah, sehingga di antara jarak 10 meter setelah zero atau 10 meter sebelum zero itu perkenaannya tetap masih bisa bagus, masih groupingnya sangat rapat. Nah, itu untuk versi pertama teman-teman. Nah, untuk versi kedua zero yang ideal. Nah, jadi gini teman-teman ya, untuk zero yang ideal teman-teman itu bisa cek atau pastikan dulu akurasi unit teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Contohnya kalau unit teman-teman akurasinya itu 50 meter, contoh ini ya 50 meter. Nah, dengan menggunakan mounting teleskop yang pendek, maka hasil sudutnya kan tidak banyak. Jadi kalaupun kita zero
di 25, maka nanti di 25 berikutnya atau di 50 itu perkenaannya selisihnya hanya sedikit, groupingnya masih tetap rapat karena kita menggunakan mounting teleskop yang pendek. Nah, jadi buat teman-teman yang belum menggunakan mounting teleskop yang pendek, kalau teman-teman mengikuti tutorial ini, mungkin bisa jadi perkenaannya masih jauh. Nah, karena mounting teleskop teman-teman itu masih tinggi, jadi jarak antara teleskop dan laras itu masih jauh. Jadi sudutnya juga makin melebar, Mas Yan. Tapi kalau mounting yang sangat pendek, jarak teleskop dan laras itu berdekatan, maka sudutnya akan sedikit tidak mengembang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau zero, pengen tahu zero itu harus berapa meter. Yang pertama itu teman-teman lihat spotnya, burung apa, ataupun mungkin teman-teman bisa ayam hutan. Nah, itu teman-teman bisa tahu lah di daerah teman-teman tuh ayam hutannya tuh mulai terbang saat jumpa dengan kita waktu kita hunting itu di berapa meter. Nah, seperti itu teman-teman ya, baik itu tekukur atau apa. Nah, jadi kalau teman-teman mau hunting lagi, hunting mungkin ya burung yang lain lagi atau ruak-ruak. Kalau ruak-ruak mungkin ya lebih dekat teman-teman ya, lebih dekat. Kalau ruak-ruak itu mungkin lebih dekat, sehingga ya kita bisa merubah zero lagi. Nah, ini kan sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa, loh Mas itu kok berarti setiap kita hunting kita harus zero, ya sebenarnya seperti itu. Kalau kita itu menginginkan tetap di cross teman-teman ya, tetap di cross. Dan satu lagi, kalau tidak lakukan dengan zero. Seperti yang saya katakan tadi, kita cek dulu akurasi unit kita. Contohnya di 50 meter akurasinya, maka zero di 25. Jadi ataupun di 30. Nah, dan saya katakan tadi, saya anjurkan agar teman-teman pakai mounting teleskop yang lebih rendah, sehingga teman-teman ya jarak pandang sudutnya teman-teman ya, teman-teman pasti paham lah. Jadi saat kita melihat dari teleskop teman-teman ya, melihat dari teleskop ke titik kita setting teleskop zero, nah itu kan membentuk lintasan teman-teman ya. Kalau dari laras itu mimis kan lurus terus, sementara teleskop ada di atas laras. Nah, itu akan pandangan kita tuh akan menuju kemana kita zerokan tadi, sehingga dia terbentuk lintasan mimis, baru lintasan pandangan kita di teleskop. Nah, jadi berbentuk sudut. Kalau teleskop kita makin rendah, mountingnya makin rendah, maka sudutnya akan makin kecil. Jadi perkenaannya pun dia akan semakin sedikit, groupingnya akan rapat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan. Jadi yang pertama itu zero, lakukan zero sesuai dengan target. Nah, saat buruan 40 meter belum terbang, begitu kita dekati di 25 meter terbang, berarti kita zero di 30. Nah, jadi pada saat di 30 itu kita zero, ya kita tinggal shot pas di cross. Nah, ataupun zero sesuai dengan ini ya, akurasi unit kita. Jadi kita bisa tahu contohnya akurasi, oke lah anggap aja akurasi kita unit teman-teman tuh 60, kita zero di 30, sehingga ada target di jarak 60. Karena kita pakai mounting yang pendek, maka selisihnya akan sedikit, masih tetap grouping rapat. Nah, oke teman-teman, jadi sampai sini aja videonya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa teman-teman pahami ya. Kalau teman-teman belum paham, bisa japri nomor WA saya, ada di deskripsi. Nah, mungkin teman-teman mau nanya, Mas maksudnya apa? Yang Mas ceritakan zero tadi maksudnya gimana? Nah, mungkin teman-teman kurang jelas, silakan japri nomor WA saya di deskripsi. Nah, oke teman-teman, karena ini juga saya sambil kerja ya. Sampai di sini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini mau nyiapkan pekerjaan dulu, masih banyak. Oke, seandainya ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin seandainya saya nggak merasa lebih pintar teman-teman ya. Ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Saya juga melakukan survei dulu untuk bisa berbagi ilmu ini sama teman ya, pengalaman saya. Oke sip, saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Riau, satu laras.